Nah, kalau dia nggak beli rumah, jatuhnya pasti dia nyewa. Udah nggak ada pilihan lain. Nah, opsi sewa sampai hari ini cuma ada tiga. Apartemen, ruko atau rumah, maksudnya satu building, satu gedung. Yang ketiga kos-kosan atau kontrakan. Oke, thank you sebelumnya nih Om Iya. Botak ya, sama apa Botakers ya. Udah kayak arminya Om Botak nih. Enggak, bukan Army. Oke, Ya. pertama-tama, ya Sama-sama orang botak aja dong. pertama-tama. Nah, jadi gini, aku sebenarnya perkenalan pertama, aku Iwan Kendrianto ya, biasa disapa Iwan ya. Ada yang teman-teman yang manggil sebagai juragan kos, koko kos ya, whatever lah ya. Kalau buat aku sih sebutan itu aku nggak terlalu peduliin ya. Karena fokusnya yang penting adalah uang isi di rekening. Kalau saya punya prinsip seperti itu, gitu ya. Nah, jadi aku berdiri mulai main di bisnis properti kos itu aku sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi dalam arti adalah masa hunting untuk mencari sebuah hotel properti itu sudah dijalankan sejak 2013, berarti 10 tahun lalu lah kurang lebih ya. Nah, cuman saya beneran full time, ya ibaratnya saya kerja bener-bener nggak ada bisnis. Ada bisnis lain sih, tapi saya full time ya, yang bisnis lainnya itu udah dikerjakan sama tim, itu sejak di 2017. Jadi beneran full time di 2017. Jadi 2017 itu ya bisa dibilang ya kalau di Om Batak ya tiap hari urusannya ya seller, reseller online. Nah, kalau saya tiap hari ya ketemunya kontraktor, hunting property cost, agent property, orang bank, notaris ya itu start 2017 sampai hari ini. Jadi kegiatan saya lebih banyak sekarang ketemu agent property, survei lokasi, kalau oke nanti langsung ke perbankan, ke notaris, kurang lebih seperti itu. Dan klien-klien saya juga rata-rata investmentnya di property cost. Jadi kegiatan aku sekarang itu hunting buat pribadi, hunting juga buat klien gitu. Oh, Jadi ada beberapa klien yang memang pakai profesional jasa kita, ya kita kerjain juga gitu. Nah itu yang sekilas tentang aku ya. Kalau untuk buku, aku juga ada nulis buku ya. Nggak tahu nih kalau kebalik kali ya. Namanya Penghasilan Aman Pensiun Nyaman ya bukunya. Nah, juga ada dua buku di Gramedia ya. Satu tentang bisnis cost, cuman aku nggak perpanjang lagi kontrak di Gramedia ya. Mungkin nggak cocok coveringnya, jadi kita nggak perpanjang, jadi kita republish sendiri. Nah, yang pertama adalah tentang bisnis online juga. Aku pemain online sejak 2011. Jadi pas masuk transisi full time di property cost, aku totally udah nggak main bisnis online lagi, pensiun gitu. Sebenarnya nggak pensiun juga sih ya, dia di take over sama adik gitu. Tapi aku beneran fully udah nggak pegang lagi gitu. Kalau dulu masih masih sempet yang namanya ngulikin Facebook Ads, Instagram Ads, ya, Google Ads ya. Kalau sekarang udah enggak sih, udah enggak gitu. Jadi beneran full cuman ketemunya RAB gitu, dena-dena kos-kosan gitu. Jadi tiap hari sarapannya udah ganti gitu. Kalau dulu kan cari winning produk ya, terus kita import, lalu kita jual kan. Kalau sekarang nyari properti yang hot deal, yang mau jual murah, ya kan, yang orangnya BU dan ikhlas. Nah, ini kata kunci utama. Karena ada juga beberapa memang orang itu jualan nggak ikhlas, tapi murah gitu, karena kepaksa. Itu pengalaman aku, habis jalanin propertinya banyak apesnya. Nggak tahu kenapa. Aku coba ada 3 kali ada transaksi kayak gitu. Jadi dari situ aku belajar satu lagi juga. Jadi murah pun harus orangnya ikhlas untuk melepas kasih ke kita. Jadi kalau murah karena dia kepaksa, entah dia mungkin udah macet di kredit bank, terus atau apalah whatever lah kondisinya, dia kayaknya tawar, dia tuh sebenarnya nggak cocok harga segitu. Cuman karena suatu kondisi tersebut, akhirnya dia ngelepas. Nah, cuman habis ngelepas kan dia doanya kayak enak gitu. Mungkin ini di belakang ya, saya nggak tahu ya Om. Mungkin doanya nggak enak atau gimana kan, karena nggak ikhlas kan. Nah, itu biasanya ada aja propertinya problemnya, ada aja masalahnya gitu. Jadi aku dari situ juga belajar. Selain dapat murah, ownernya juga harus ikhlas melepas ke kita. Nah, wah. itu sedikit pengalaman yang mungkin nggak pernah diceritakan sih ya. Tapi menurut aku itu termasuk salah satu yang mungkin ya
kalau dipikir di luar nalar, tapi kalau kita percaya, ya yang namanya doa adalah ucapan, ya menurut aku masih make sense. Itu sih Om. Om, Sekilas sharingnya lah. Om, tapi sebenarnya apa yang lo lakuin sih keren ya. Maksudnya bisa punya properti atau bisa punya kos pertama itu di umur berapa tuh? Dan gimana caranya ngumpulin duit supaya bisa kebeli kos-kosan? Gue sih kebayang beli kos tuh mahal ya. Lebih mahal daripada beli rumah, soalnya pintunya banyak gitu. Sebenarnya, iya kan? Kos kan kalau pintunya makin banyak makin mahal kan? Harusnya ya. Logikanya begitu ya. Iya. Tapi realitanya enggak juga loh. Oh, enggak juga ya? Realitanya di lapangan enggak loh. Malah ada yang rumah pintunya lebih dikit dari kos lebih mahal. Ayo. Itu mall kan? Itu mall. Ya rumah-rumah sultan kan pintunya dikit dibanding kos-kosan. Aku ada satu project ya. Punya klien yang lagi kita bangun. Total sekitar 85 kamar di daerah Jakarta. Lokasi prime. Itu total pembangunan dan akuisisi kurang lebih sekitar 15 lah. 85 kamar. Dengan potensi income satu bulannya kurang lebih sekitar 180 sampai 230 juta. Ya, aku masih bilang potensial karena kita belum running. Jadi aku belum berani dapat. Tapi kalau yang case aku pribadi, aku baru masuk di dunia properti cost ini sebenarnya masih muda sih. Di umur berapa ya gue ya? Gue lupa, tahun 2017 berapa? Ya umur 30-an lah. Ya umur 30 lah. Umur 30-an. Umur 30. Nah, jadi sebenarnya yang jadi problem itu sebenarnya gini loh. Bukan, kalau menurut aku pribadi ya, sama aku lihat beberapa klien dan member-memberku, yang susah itu sebenarnya adalah mirip kayak online shop sebenarnya kita mainnya. Yang susah adalah ngegolin transaksi pertama. Kalau online itu transaksi kan kita dagang, aduh, kapan nih siapa yang beli ya? Kadang-kadang iklan udah jalan, tapi kok belum ada yang check outin cardnya. Gitu. Iya. Kok belum ada yang check outin keranjang nih, aduh. Transaksi pertama yang sewa apa kita bangun kosannya yang susah? Sebenarnya kalau di properti cost itu panjang. Dalam arti gini Om. Jadi kalau aku lihat banyak, ini aku jelasin ya. Jadi banyak edukator itu kan di properti itu yang aku udah ikut banyak seminar properti juga ya. Dari 2012 aku udah banyak ikut seminar properti baik di nasional maupun yang di internasional. Nah, kebanyakan dari mereka berfokus pada jual beli, transaksi aja. Jadi skopnya itu adalah gimana kita cari barang, kita beli, akuisisi selesai. Nah, itu bisa kalau memang di dunia yang namanya kita main di agency, broker, flipping, developer, itu benar bisa. Karena kita hanya perlu ilmu jual dan beli aja. Cari, akuisisi, jual lagi, selesai. Itu bisa. Nah, realitanya waktu kita masuk di bisnis properti cost, problemnya nggak itu Om. Kayak tadi Om bilang. Jadi setelah kita jual, beli, akuisisi, ada problem berikutnya. Yaitu gimana cari si penyewanya, tadi Om Botak bilang. Karena kan banyak orang gembor-gembor nih, bisnis property cost, passive income. Yeah. Lu beli kosan aja, dapat passive income. Ini banyak banget ya kan. Nah, tapi aku mau garis bawahin ya. Sebenarnya Anda dapat passive income itu setelah kamarnya tersewa, bukan waktu Anda beli property cost-nya loh. Iya. Logiknya benar nggak? Karena ada yang sewa, uangnya masuk ke kita, uang sewanya. Kita dapat. Nah, problemnya kebanyakan orang habis dia beli, dia nggak bisa sewain. Jatuhnya apa? Liabilitas. Dia keluar duit terus bayar cicilan. Income-nya nggak ada yang masuk. Nah, aku banyak ketemu yang kayak gitu. Nah, itu problem yang berikutnya. Jadi, transaksi jual beli dan akuisisi. Problem kedua adalah mencari penyewa. Nah, problem yang ketiga, yaitu adalah untuk perawatan dan perbaikan gedung. Nah, aku ketemu banyak banget properti-properti yang aku akuisisi. Sebenarnya itu propertinya semuanya bagus dan hot deal. Nah, problemnya adalah kenapa mereka menjual? Ini banyak banget pertanyaan yang sering masuk. Kalau memang bagus, kenapa dia jual? Bener nggak Om? Pasti banyak banget nih orang-orang yang suka nanya gini. Kalau memang properti cost-nya bagus, kenapa dia jual? Kan katanya angsa bertelur emas nggak perlu dijual. Nggak perlu saya penggal. Nah,
pertanyaannya adalah apakah angsanya masih bisa bertelur atau enggak. Takutnya itu hanya histori. Nah, itu gimana caranya? Ya, tentunya adalah kita harus ngerawat si propertinya. Nah, kebanyakan properti cost owner atau saya biasanya sebut cost planner. Si cost planner ini kebiasaan adalah menganggap properti itu hanya sebagai seperti sapi perah yang nggak usah dirawat. Jadi perah aja sampai habis, udah rusak ya udah dijual propertinya, cari lagi. Nah, menurut aku kalau kita memang mau investment di dunia properti ini, menurut aku mindset itu harus kita geser, gitu. Jadi dalam arti jangan dipakai mindset sapi perah di dunia bisnis properti cost. Kenapa? Karena menurut aku itu Anda nggak akan dapat income yang maksimal kecuali memang fokus Anda adalah sebagai developer ya. Karena ada banyak beberapa pembicara juga kan aku lihat sebenarnya dia bisnisnya bukan properti cost, tapi sebenarnya developer dia bikin kos-kosan, habis itu dia jual dia lepas dia dapat duit gitu. Banyak yang seperti itu. Nah jadi agak bingung juga sih. Ya, di situ aku agak bingung juga. Aku biasanya suka bilang ke teman-teman, kalau yang seperti ini, ya kalian jangan anggap sebagai investor properti. Karena seorang investor properti itu nggak ada yang namanya propertinya dijual semua. Pasti ada yang disimpan. Dan dia akan terus nambah. Kalau Anda cuma jual beli properti, Anda itu developer. Kalau nggak broker ataupun agent properti, bukan investor. Nah, tapi realitanya ya banyak lah. Makanya aku bilang aku nggak terlalu pusingin masalah label. Yang penting buat aku pribadi, uang di dalam rekening itu jauh lebih penting kalau aku segitu. Nah, problem berikutnya adalah setelah maintenance adalah sistemasi di property cost-nya. Nah, Anda bisa bilang bisnis property cost-nya itu dapat passive income kalau bisnis property cost-nya autopilot. Bisa jalan sendiri, Anda nggak perlu jadi penjaga cost-nya. Nah, problemnya yang saya temuin kebanyakan baik dari klien ataupun member-member aku, itu mereka sebenarnya jadi penjaga cost-nya. Gitu, kalau sistemnya itu nggak benar gitu ya. Kalau kita ibarat kita main di online ya, kalau kita nggak punya flow CS yang baik ya ujung-ujungnya ya kita jadi all in one, kita yang packing, kita yang jadi kurir, kita yang jawab chat, kita yang layanin keluhan customer, kita juga yang ngecekin uang masuk. Nah itu juga problem. Nah di bisnis property cost bisa terjadi seperti itu juga Om, kalau ownernya nggak bikin sebuah sistem gitu. Nah, kebetulan kan ya kalau di Om mungkin ya kayak pakai Destiny Page kan juga salah satu sistem untuk mempermudah, bener ya. Nah, di aku juga ada gitu. Kalau aku kebetulan kan aku ada sama temen ada bikin aplikasi juga namanya papikos.com. Nah, kita bikin dari situ juga. Jadi hampir sama. Jadi kalau kita nggak bikin sebuah sistem, ya kita akan ibaratnya nggak akan bisa lepas. Jadi kerjaan semuanya akan bertumpuk pada kita gitu. Ya gimana kita mau cerita passive income kalau lu kagak kerja kosan lu berantakan, kan begitu. Nah kurang lebih sih seperti itu gambaran besar di dunia properti kosong gitu kira-kira. Jadi tadi udah bahas beberapa mythbuster ya teman-teman ya. Pertama kalau orang bilang cost-nya passive income ya menurut Om Iwan belum tentu ya. Cost itu bisa jadi nggak passive income kalau lu nggak kerjain step-stepnya dengan baik ya. Tadi udah di sharing ya beberapa tips ya. Atau tadi yang pertama yang pasti yang penting kalau nggak ada pembeli nggak akan jadi income ya, malah jadi liability. Yang kedua kalau lu nggak manage dengan baik juga nggak bisa jadi passive income karena malah maintenance-nya segala macam perlu dipakai apa ya, pakai sistem dengan baik lah. Kalau nggak bisa pasif jadi active income jadinya ya. Betul ya? Betul. Nah, betul. Tapi yang gue penasaran sebenarnya emang ya ini mungkin pertanyaan bodoh ya atau mungkin ini. Emang di Jakarta masih bisa ya kita nyari kos-kosan? Bukannya kemarin pas lagi COVID tuh kos pada dijual-jualin gitu. Maksudnya emang bisnis properti itu khususnya properti cost masih bagus nggak sih Om? Setelah udah ada hybrid, sekarang work from home, anak kampus juga belum kayak 100% kayak zaman dulu. Masih bagus gak sih bisnis properti ini? Kalau buat aku pribadi sih ya, bukan karena aku bergerak di bidang ini dan kita buka seminar, enggak seperti itu. Tapi menurut aku masih bagus, ya masih bagus banget. Kenapa? Karena aku juga sempat posting ya di Instastory, orang pada bahas, ini kan kita akan masuk ke era digital, bla bla bla. Seriously, kita itu bukan Tamagotchi, aku selalu bilang itu. Kenapa? Anda tidak tetap butuh tempat tinggal. Baik Anda mau sewa tempatnya,
atau mau Anda beli, Anda tetap perlu tidur untuk di atas ranjang, di kasur, ataupun butuh satu ruangan untuk berteduh gitu. Kita bukan Tamagotchi yang mau tidur tinggal klik tombol sleep kita tidur, nggak bisa kayak gitu. Kita belum sampai sono gitu kan. Kalau sampai sono mungkin kita juga udah nggak ada, kita mungkin kita virtual aja gitu, bukan orang asli. Nah jadi kalau menurut aku sih masih optimis ya. Contohnya pandemi kemarin, bener nggak sih kehantam? Bener kehantam. Aku omset turun sampai 50%, drop 50%. Itu karena kita kena PPKM. Jadi begitu kena PPKM, orang akan lebih memilih, ngapain gue stay di kosan, orang gue kagak masuk kantor, gaji gue dipotong 50%, mendingan gue tinggal di rumah sama bapak gue. Kan begitu mindsetnya kan. Nah, begitu PPKM dibuka, orang sudah bisa masuk kantor, walaupun nggak semua ya. Jadi dalam arti, dia sistemnya dia kan rolling ya. Nanti si A masuk 2 hari, besok ganti si B gitu ya, ganti-gantian masuknya schedule. Nah, itu aku naik, omset aku sudah naik di 70%. Dan itu terjadi, aku jatuh itu omset pas 2021 bulan 2. Itu drop. Pas lagi hype-hype-nya tuh COVID, lagi naik. Nah, pas di bulan Mei, selesai lebaran ya, itu omset sudah naik, karena sudah dibuka kerannya. Cuman dibatasi kegiatan, tapi sudah dibuka. Jadi dalam arti dibatasi kegiatan, jam operasionalnya. Dulu kafe boleh buka sampai subuh, dibatasi sampai jam 8 pada udah tutup. Nah, tapi orang sudah mulai stay, udah mulai tinggal ke kosan lagi gitu. Dan fakta yang unik nih, kalau orang bilang tadi Om Botak bilang di kampus mah pada cabut, nggak ngekos gini-gini. Nah, fakta yang unik dari data aku pribadi ya, aku nggak tahu sih ya teman-teman gimana yang punya kos di area kampus. Aku malah kosan aku jauh lebih banyak keisi yang di area kampus dibanding perkantoran. Kenapa? Karena anak kampus itu ada beberapa yang punya mindset nih, terutama yang mungkin aku nggak ngerti, entah konflik keluarga atau memang dasarnya Badung ya, kita nggak paham nih soal masalah personal. Tapi aku lihat gini, mereka tuh lebih memilih stay di kos karena mereka merasa lebih bebas. Kalau dia back ke rumah, dia dikurung lagi di kerangkeng, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, gerak-gerik dia lebih terbatas lah. Nah, makanya beberapa anak kosan aku itu banyak lebih memilih perpanjang kosan walaupun pandemi gitu. Mereka lebih milih mungkin ya kalau lu di rumah mungkin ya aku nggak tahu sih. Kalau di rumah mungkin lu ntar dibangunin. Woi bangun lu udah siang mau jadi apa, lu jam segini belum bangun. Nah mungkin kayak gitu. Tapi kan kalau di kosan gue mau bangun jam 11, mau bangun jam 12, bodo amat kan gitu. Dia nggak peduli kan hal tersebut. Yang penting kan gue bayar uang kosan selesai, gue mau bangun jam berapa gitu. Nah itu sih based on data kita ya. Maksudnya data dari internal kita. Jadi kalau aku lihat apakah potensial, menurut aku masih potensial. Karena bahkan kan Sri Mulyani juga sempat statement ya. Kedepannya itu bahkan banyak orang yang nggak bakal bisa beli rumah gitu. Nah kalau dia nggak beli rumah, jatuhnya pasti dia nyewa. Udah nggak ada pilihan lain. Nah opsi sewa sampai hari ini cuma ada 3. Apartemen, ruko atau rumah, maksudnya satu building, satu gedung. Yang ketiga kos-kosan atau kontrakan. Ditambah pertumbuhan tingkat kelahiran di Indonesia atau masyarakat Indonesia itu pertumbuhannya sangat pesat sekali Om. Jadi nggak akan kekejar, bahkan program rumah dari pemerintah 1 juta rumah itu aja nggak bisa ngejar. Ibaratnya ya satu orang dibatasin 2 anak, ternyata realita ada yang 5, 6, 7, bahkan ada yang 12, itu juga nggak tahu ya. Nah apakah anak-anak mereka punya satu rumah satu? Nggak, aku rasa nggak mungkin gitu. Ditambah belum lagi gempuran lifestyle, gengsi, ya flexing lagi kan, tambahan kan. Nah, mereka nggak akan berpikir untuk mau investment di rumah, apalagi aku thanks banget sih untuk beberapa influencer juga kan, yang selalu komporit. Anda nggak usah beli rumah, mendingan nyewa aja, karena beli rumah itu nggak profit. Wah, saya kalau ada konten-konten kayak gitu, aku selalu komen dan saya sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Yeah. Kenapa? Kalau semua pada beli rumah, kosan gue nggak bakal laku gitu. Sepi gue kan. Menurut lo itu ya, sebenarnya harusnya kayak gimana sih? Karena kan memang konten-konten influencer itu kan banyak yang bilang yang ngapain, mendingan kita sewa aja karena kan biaya uangnya mendingan lu masukin di saham ya kan, returnnya lebih bagus, uangnya lu taruh deposito, returnnya lebih bagus dibandingin di rumah mana KPR-nya tinggi, bla 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 ya. Nah, kalau menurut lo pribadi,
harusnya kayak gimana? Ya ini kita nggak bicara soal itu ya, misalnya. Kalau menurut lu pribadi harusnya gimana kalau anak muda sekarang? Kalau gua sih pribadi ya, itu kan balik ke financial planner masing-masing ya. Oke. Jadi setiap orang itu kan punya, kalau gue bilangnya blueprint. Ya, kita bilangnya map lah. Sebuah peta keuangan Anda. Anda akan pindahkan uang ini kemana, ke peta yang mana. Anda akan masukkan uang ini ke tempat yang mana yang Anda buat di peta keuangan Anda. Nah, kalau gue pribadi, gue sih yakin banget ya, bukan gue menjelekan influencer tersebut. Mungkin kalau menurut gue, mereka nggak maksimal aja dalam buat konten itu. Mungkin mereka banyak yang ngopi, ngambil dari internasional, di copy, ya diterjemahkan ke versi bahasa Indonesia yang ibaratnya lebih relate dengan kondisi di Indonesia, tapi mereka bukan pelakunya, bukan praktisi di situ. Nah, aku sharing aja deh contoh. Aku main saham juga, tapi aku nggak pernah beli saham pakai active income aku. Aku belinya dari hasil bisnis kotaku. Jadi aku dapat passive income, bayar cicilan karena aku masih kredit. Ya, jadi aku nggak pernah ngakuin properti aku ada berapa karena semua masih kredit, jadi masih punya bank. Ya, nah, jadi gue dapat duit, misalkan anggap nih cicilan gue 15 juta, gue dapat duit 20 juta, selesai operasional, ya gue dapat 20 juta net, gue bayar nih, gue ada sisa 5 juta. 5 juta ini biasanya, kalau aku pribadi, aku akan bagi nih. Ada yang aku bakal gulung di deposito, ada yang bakal aku gulung di saham. Jadi, misalkan 1 juta aku masukin saham. Gue beli saham itu nggak pernah beli saham gorengan, gue selalu belinya blue chip. Walaupun kata orang blue chip mahal kan, gue nggak masalah. Kenapa? Karena gue di saham bukan trading. Tapi buat gue di saham, mindset gue adalah gue nabung. Jadi waktu angka gue di investment gue di saham sudah cukup untuk akuisisi property cost, makanya kan gue tuh kerja di property cost lagi. Jadi ini cara main gue, Om. Ini gue nggak pernah sharing nih, gue share lah buat lu nggak apa-apa. Mantap. Nah, jadi, yeah. nah dari situ gue dapat duit lagi otomatis, bener gak? Nah, mindset pemain saham adalah gue punya duit 2M. Ya ini kalau yang punya 2M. Yang gue suka bingung adalah investor saham yang suka gemborin, lu modal 1 juta aja bisa profit, anjir 1 juta itu di saham lu dapat dividen cuma 300 perak, beli gorengan juga nggak cukup, gitu loh. Ya atau 2.000 gitu kan, dapat lah es teh manis atau es teh tawar ya kan. Jadi lu gimana mau kaya dengan lu dapat setahun cuma 2.000 gitu ya. Jadi kalau buat gue lihat dunia saham, kalau lu mau masuk saham, lu harus punya modal. Kalau lu punya modal, lu bisa tajir. Kalau modal lu terbatas, udah mendingan lu nanam saham aja kayak gue, nabung gitu kan. Nabung aja, digulung aja. Soalnya apa? Ya benar, nggak salah dibilang. Karena kalau kita taruh di bank, maksudnya bukan deposito ya. Deposito pun sama. Kalau duit lu kecil, ya juga nggak berasa bunganya, Om. Bener nggak? Gitu loh. Nah, jadi kalau buat gue pribadi, ya gue akan gulung. Jadi hasil dari passive income gue itu akan gue pecah. Jadi begitu sudah punya 20-50 juta, gue akan pindah. Ada yang masuk saham, ada yang masuk deposito. Nah, jadi kalau ditanya, apakah gue akan dapat duit dari deposito? Yes, gue juga dapat. Cuman cara main gue beda. Kalau lu baru bisa dapat duit waktu lu jual saham itu. Gue nggak perlu jual gedung gue untuk gue dapat duit. Gue bisa refinancing. Lu di saham gak bisa refinancing, men. Gue di properti bisa. Gue bisa dapat duit 2M lagi tanpa perlu gue jual aset gue. Dan property cost gue bisa nyicilin cicilan 2M itu. 2M yang barunya, gue bisa invest ke bisnis yang lain. Nah, itu yang kita mainin di dunia property cost. Wih. Jadi kalau ini udah orang bilang... Udah materi kelas nih, by the way ya. Udah mulai materi kelas tuh. Iya. Jadi, kalau gue bilang, maksudnya gini Om, maksudnya ini gue sharing gak apa-apa. Biar orang juga dapat wawasan. Jadi, banyak kan orang berfokus kan, aduh ya property cost itu kecil banget, cuma 6%, 8%, 10%. Men, lu cuma lihat di property cost-nya aja, lu nggak ngerti bagaimana lu menggunakan daya ukir dari property cost itu bisa dapat duit lebih banyak gitu. Nah, itu banyak orang yang nggak paham di situ. Nah, salah satunya apa ya tadi yang udah gue sebutin, lu bisa pindah ke saham, lu pindah ke bahkan gue punya nih ada satu member, nggak tahu sih dia ikut lagi nonton live. Gue ada satu member Om Botak, dia tuh dapat duit dari kripto banyak. Nah, cuman untungnya gue nggak tahu dia kesambet di mana ya. Tiba-tiba dia kontak
nyekapin gue, dia mau join di komunitas gue buat belajar di bisnis property cost. Nah, waktu di kelas, gue nanya dia, gue biasanya kalau di kelas itu kan gue suka nanyain komunikasi. Gue nanya dia, lu dapet duit dari mana? Dari kripto kok. Gue dapet duit dari kripto, gue ya zaman-zaman Dogecoin lagi meleduk lah. Dia salah satu yang cuan gitu, dapat berapa M gitu kan dari kenaikan tersebut. Nah, cuman untungnya dia pinter di exit. Nah, karena dia mau exit masuk properti, gue ajarin dia waktu itu. Lu masih hobi main kripto kan? Iya, masih suka nyari, ya lagi nyari momentum kok, kata dia. Cari koin yang masih bisa beleduk. Nah, gue ajarin lu. Lu kebetulan sudah masuk di jalur yang tepat. Ini versi gue, Om. Nggak tahu versi influencer dan selebgram yang lain ya. Ini versi gue. Tapi mindsetnya nanti lu bisa bantu logiknya benar atau enggak. Jadi gue bilang ke dia gini, lu main kripto, waktu lu invest, dia jatuh, lu pasti panik. Ya, kalau lu panik, pasti lu cut loss, lu jual. Akhirnya lu rugi. Bener gak? Sebenarnya basically saham sama. Waktu lu nggak cut loss, sebenarnya ada dua kemungkinan. Duit lu bisa hilang total atau bisa naik lagi. Nah, tapi lu sebenarnya nggak rugi karena lu belum jual. Ya dong, lu masih megang valuasi yang sama. Begitu lu jual baru turun dong. Nah, gue bilang ke dia, kita rubah bro. Duit lu sekarang yang lu hasilin, lu beli gedung property cost. Dia beli waktu itu langsung 2 atau 3 unit, gue lupa. Dapat sekitar sebulan 100 juta. 100 juta itu per bulan dia masukin ke kripto. Kalau kripto yang jatuh atau turun, dia nggak pusing. Kenapa? Bulan depan masuk lagi 100 Om. Dapat kan mindsetnya kan? Jadi cara mainnya berbeda nih. Orang pusing cut loss karena dia nggak dapat sumber income-nya lagi. Kita nggak pusing cut loss dalam suatu bisnis karena kita ada source income-nya lagi. Ya ibarat kata kalau kata orang, ya kita punya mesin cetak duitnya. Gitu loh. Nah, aku buka bisnis, drop kuliner, jatuh rugi. Gua rugi nggak? Rugi. Tapi buat gua, rugi gua nggak dalam. Kenapa? Nanti berapa bulan lagi itu biaya udah ke-cover kok dari passive income dari cost. Gua bisa buka lagi. Gua hanya perlu mencari dari 10 ada satu bisnis yang goal. Udah itu aja. Ya mirip kayak kita main online shop. Dari 10 produk kita nggak perlu semua produk laku. Cukup satu produk yang kita aja udah jadi kaya. Winning produk ya, hero. Iya, ya kan kita nggak perlu. Ngiklan juga kan, ngiklan banyak. Kita cukup perlu satu iklan yang konversinya mantap. Ya kan, bayarnya murah, udah scale kita udah dapat duit banyak, iklan yang lain tinggal pause gitu. Nah, makanya jadi gue kalau ketemu influencer yang kayak gitu ya, gue yakin banget sih mereka sebenarnya nggak praktisi dan nggak investment kebanyakan, mereka only content creator aja gitu. Jadi ya source income paling besar ya content creator dari endorsement gitu. Jadi ya gue nggak kaget lah gitu. Ini wow, keren. Berarti mendingan beli kosan yang udah jadi atau bangun dari awal, bro? Nah, itu gue baru buat tuh videonya tuh. Iya. Ada di reels gue. Jadi gue ngomong karena gue baca jadi konten sih. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar jawaban gue sama sih kayak di video. Yeah. Banyak orang kan mikir enak kan main second aja kan langsung dapat duitnya. Benar, nggak salah. Tapi ingat, second itu resikonya juga banyak. Nah, ini yang nggak pernah dibicarakan sama influencer di bisnis property cost, gitu loh. Apa resikonya? Ya tadi gue bahas, lu bisa ngalamin kerusakan, perbaikan. Lu kan nggak tahu, karena lu nggak bangun dari nol. Iya. Yeah. Gitu. Lu nggak tahu jalur pipanya di mana. Yang bahkan gue pribadi nih, ngalamin nih, yang paling ngenes adalah kloset gue nih, sorry agak kotor ya. Kloset gue itu keluar tainya dari kloset. Karena septic tanknya penuh. Dan problemnya adalah gue nggak tahu lubang septic tanknya ada di mana, bro. Terus jadinya gimana? Bayang nggak? Karena gue nggak punya mapnya. Dan gue tanya ownernya. Owner itu udah second owner. Jadi udah mati. Udah orang keberapa lah dia. Dia juga nggak tahu. Karena dia di second. Bayangin. Yang kita lakukan apa? Kita bobokin satu persatu keramik buat cari lubang septic tank. Itu yang gue alamin. Biar bisa nyedot septic tanknya dikosongin supaya tainya turun lagi semua masuk ke tangki septic tank. Nah ini salah satu problem yang gue pernah alami pribadi. Ya masih banyak sih problem lain, bocor lah karena plumbing jalur airnya nggak bener segala macam. Ya banyak lah. Tapi ini nggak pernah diceritakan di luar gitu. Orang kan selalu fokusnya adalah nggak pakai modal atau pilot, passive income. Ya kalau sekaya dan semudah itu bro, dia udah nggak jualan seminar endorsement lagi kan.
beli aja terus orang nggak pakai modal. Berarti investasi properti sebenarnya nggak passive income. Iya, betul. Kalau lu nggak bisa bangun tim, bener. Gue terus ngomong bener. Yeah. Kalau di posisi gue sekarang, ya passive income. Karena yang kerjain tim gue. Berarti kalau lu cuma punya satu kosan, kemungkinan lu nggak bisa bayar tim. Kalau baru mulai gitu bisa ya. Sih. Bisa. Tapi nggak full. Soalnya gue ngerjain itu. Gue pakai sistem soalnya. Kan orang selalu bilang ya, aduh, gue pengen ngumpulin duit nih, mau beli kosan nih yang business owner ya, yang bisnis online biasanya. Duh, cita-cita gue punya kosan lah supaya passive income buat pensiun gitu ya. Cuma kalau dari lo ngomongin mah, nah itu mah kerjaan, bukannya passive income. Lu ngurusin kosan, lu ngurusin tukang. Bener. Makanya gue bilang, di bisnis properti cost, kalau lu masuk ke setengah-setengah, mendingan gak usah masuk. Ini sih gue selalu ngomong. Makanya kalau ada yang nanya gue gitu, Japri atau apa, ataupun chat ke tim IO gue, admin gue selalu ngasih tau ke anak-anak IO juga yang kerja sama gitu. Gue bilangin, lu tanya dia dulu, dia udah mau serius belum? Kalau dia belum serius, suruh nonton YouTube aja deh. Nggak usah ikut-ikut kelas, karena buang-buang duit. Karena bisnis properti ini, kalau lu mau masuk totalitas. Kalau nggak usah masuk mendingan. Ini kalau menurut gue pribadi ya. Karena gue juga pernah sih, gue ada satu ya. Ya ini gue bukan ngejelekin influencer atau apapun ya. Kalau mungkin kebetulan nih, sorry banget. Kalau kebetulan memang lo ada bikin konten yang serupa, gue mohon maaf nih, sorry banget. Tapi ini dari disclaimer dulu, ini dari pendapat gue pribadi ya. Tapi gue akan sertain, why, kenapa lu nggak akan profit gitu ya. Nah, contoh, misalkan ada orang ya, kita nggak sebut influencer atau siapapun, atau mungkin Om Botak lah, bikin bisnis property cost dengan kamarnya cuma 5-7 kamar. 10 kamar deh gue kasih, lu bikin 10 kamar, dan lu di area pricing yang bukan keren ya. Kalau misalkan kita ngomong cerita di Jakarta ya, lu mungkin kalau 10 kamar tapi di Menteng, it's okay, karena lu satu kamar bisa 7 juta, 8 juta, lu 10 kamar 80 juta men omset lu. Makanya kalau gue pribadi, gue nggak gitu suka bahas jumlah kamar sih, karena ada orang kan suka ngebor-gemborin jumlah kamar. Gue udah punya 500 kamar, gue punya 1000 kamar, men. Kalau gue nggak bahas itu. Gue tanya, lu sebulan omsetnya berapa? Karena jumlah kamar itu nggak menentukan lu profit. Itu pertama. Yang kedua, lu belum tentu bisa bikin bisnis lu jadi autopilot. Contoh, misalkan ada nih, Om Botak punya 10 kamar dengan harga 500.000. Kira-kira kalau dengan 10 kamar harga 500.000, Om Botak akan autopilot atau Om Botak yang akan kerjain semua? Waduh, 5 juta sebulan gaya gaji satu orang buat ngurusin juga nggak bisa. Nah, logiknya dapat yang buat bersihin kamar deh ya. Lu bayar paling berat hari. Ya kan, udah habis. Housekeeping aja nggak dapat, bener ya? Kita jangan cerita autopilot. Nah, makanya aku selalu bilang, aku pun kalau di klien, kenapa kita di klien kok kesannya kayak, lu belagu banget sih, omset gue kecil nggak mau nerima. Bukan begitu, men. Ya, ini mungkin kalau ada teman-teman yang mau jadi calon klien kita tolak, sorry nih, biar aku jelasin. Kenapa kita pakai minimum omset? Karena kita manusia, dan memanusiawikan orang lain. Kenapa? Kalau omset lu sudah 5 juta doang, lu bayar fee kita, lu dapat ampas. Gitu. Bukan kita nggak mau ya. Bukan kita nggak mau ngerjain ya, Om Botak ya. Jadi gue kalau dapat tim marketing gue juga gue kasih tahu. Kalau dia nggak nyampe, dia berani bayar, nggak apa-apa. Mungkin dia nggak butuh pengelola kos, dia cuma perlu pengelola gedung dia supaya nggak rusak. Ada klien gue yang kayak gitu. Dia secara bisnis itu nggak bakal kekejar, itu nggak akan surplus gue itu. Karena jumlah kamarnya kecil, harga sewanya murah. Nah, tapi dia mindsetnya adalah gini, ini kalau gue nggak rawat, gedung gue rusak, gue biayanya lebih mahal. Udahlah, yang penting gue dapat tutup operasional, nggak apa-apa. Yang penting gedung gue kerawat. Nah, yang kayak gini cocok jadi klien, Om. Kalau di saya, gitu. Tapi kalau orang yang mau ngitung duit, omset minimum yang nggak ada, mendingan kita nggak kerjasama. Kenapa? Ya tadi kayak Om Botak bilang, dia buat bayar operasional cost saja, sudah mepet dan mungkin rugi. Masuk lagi biaya manajemen kita, ansyong dia pasti. Nggak akan jalan. Terakhir dia bilangnya apa? Wah, gue bocuan nih, jalan sama manajemen properti Iwan Enti malah boncos. Ya iyalah, autopilot kan, nggak kerja, yang kerja kita gitu. Nah, jadi
kalau masalah bisnis autopilot atau enggak, balik lagi omsetnya harus memadai dulu. Kalau menurut aku sih Om. Jadi kalau jumlah properti lu kamarnya dikit juga nggak masalah, asal omsetnya bisa kantor. Kalau menurut aku ya. Nah, kalau di Tapi kalau Jakarta, omset lu dikit, susah. kalau di Jakarta yang bisa masuk kriteria worth it untuk jadi autopilot, ya, itu mesti kalau menurut lu bocoran di daerah mana dengan jumlah kamar minimal berapa dan bisa disewakan di harga berapa gitu. Untuk bisa bilang, Kalau oh ya ini ini sih bisa autopilot nih. sebenarnya gini, kalau gue based on gue ya, based on gue sih nggak peduli daerahnya. Kalau gue nih, kalau Jakarta karena Jakarta kebanyakan kos-kosan pasti jalan, pengalaman gue. Jalan ya. Kita ngomong Jakarta ya. Iya, Jakarta. Cuman Tangerang gitu. marketnya harganya berapa? Nah itu harus survei. Kita nggak bisa ngomong. Tapi kalau lu ngomong Jakarta, gue berani garansi 90% pasti kosan laku. Tapi lakunya di harga berapa? Nah ini disclaimer-nya nih. Nah itu. Nah tapi kalau lu mau harganya yang gemuk, carinya di selatan. Oh, selatan harganya gendut-gendut. Lu sewa bisa 5 juta, 6 juta, 7 juta. Enak banget gitu. Cuman modal buat main di selatan itu lumayan. Gitu. Pasti laku, tapi jadi, harganya di berapa? Nah, iya. kalau untuk lakuin, sekarang kan pada kerjasama sama aplikasi-aplikasi kan ya. Menurut lo enak main sendiri atau pakai aplikasi? Kalau gue pribadi ya, gue kan juga bikin aplikasi ya. Iya. Kalau menurut gue dicobain semua, karena kita nggak pernah tahu. Mirip kayak kita main online shop, main kita ngomong FB bagus, IG bagus, Google bagus. Menurut gue tergantung produk lu dulu, market lu adanya di mana. Contoh, gue pernah nih, gue bukan agensi sih ya, cuman kebetulan gue bantu bekas, ya jatuhnya bekas customer gue dulu waktu gue kerja di kantoran. Nah, dia punya satu bisnis. Bisnisnya itu produk mahal. Jual alat berat. Waktu dia diskus sama gue karena dia online, dia nanya gue, enakan punya ku iklannya di mana ya, Wan? Nah, aku bilang ke dia, Ci, kalau Cici mendingan iklannya di Google Ads saja. Alasannya kenapa? Karena orang yang ngetik di Google Ads itu buat beli barang mahal. Dia kalau udah ngetik berarti dia nyari beli. Nah, kalau di IG, mindsetnya adalah orang kayak shopping mau masuk ke supermarket, apa yang menarik menurut dia beli gitu loh. Dan pricingnya nggak mungkin, ibaratnya lu beli alat berat harga 600 juta, lu lihat di IG terus lu beli, nggak mungkin, kecil banget menurut gue ya, kecuali mungkin produk-produk kayak tas ya, produk-produk yang luxury brand gitu lah, jam atau apa mungkin bisa di IG ya. Tapi kalau produk-produk konvensional kayak alat berat, eskavator, terus apa lagi ya, kren dan lain-lain yang pricingnya di atas 500 juta, menurut gua agak sulit sih Om kalau dipasarkan. Jadi kalau di bisnis cost juga sama nih. Kalau buat gua pribadi tadi gua belum jawab ya, kira-kira omset berapa bisa autopilot. Kalau buat gua selalu kasih tau member gua, kalau angka lu sudah nyentuh 100 juta per bulan lu udah bisa bikin autopilot. Karena sebenarnya gua pernah coba 50 juta itu udah bisa, tapi lu masih ada incas kerja, cuman lu nggak ke lapangan, lu WA lah ngaturin. Lu berangkat cuci AC, ya kayak gitu. Tapi lu masih kerja, Om. Cuman udah autopilot nih. Lu kan perlu datang. 100 juta berarti angka bottomnya. 100 juta kalau di selatan itu sekamar lu bilang tadi bisa 78 juta ya. Sekarang sekamar 5 juta deh ya. 5 juta masih standar ya? Kalau selatan banyak. Banyak ya? Berarti 5 juta minimal lu harus beli yang 20 kamar ya, yang bisa dijual di 5 juta. Iya, atau kalau pecah. Ya berapa gedung bertahap lah. Oh iya. Iya. Kalau dulu gue gini, soalnya kan gue main online shop juga nih. Sorry ya buat anak online ya, tapi orang boleh coba. Nah. Gue dulu main online sebulan, ya dapat ratusan lah ya. Nggak usah sebut berapa jutaannya angkanya ya, ratusan lah. Waktu gue masuk bisnis kosong, gue dapat sebulan cuma 20 juta. Anjir, gue ngeliatnya sempal banget gitu. Mendingan gue main online shop gitu kan. Nah, tapi waktu kamar gue dan gedung gue sudah banyak jumlahnya, gue jadi males lihat online shop. Karena di online shop itu gue kerjaan lebih banyak dibandingkan waktu gue masuk bisnis properti cost. Di bisnis properti cost kerjaan gue itu cuma dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Ngecek duit rumah masuk doang. Orang bayar sewa kos. Abis itu gue udah gak ada kerjaan. Jadi gue sebulan kerja 5 hari lah. Sisanya kebanyakan tim.
paling ngecek WA grup, ada problem apa, karena kan gue juga ada kelas, jadi gue harus update juga kan. Kalau ada masalah-masalah di lapangan, gue harus sharing juga ke anak-anak komunitas biar mereka juga nggak kena hal yang sama gitu. Nah jadi kalau menurut gue dan di klien gue juga gitu, kita di klien kita netapin lu mau di manage sama kita minimal omset lu harus 75 gitu. Itu bottom dari kita minimal, kita ngomong minimal 75 ya, bisa capai lebih bagus. Kenapa? Karena kalau nanti lu bayar fee kita potong ini potong itu, lu masih dapat spare-nya 50-60% duit yang bisa lo kantongin. Tapi lo full autopilot. Nah, ada juga nih Om, di lapangan nih, sering kejadian. Ini kosannya sudah autopilot kok, udah nggak usah gini-gini. Dan bahkan gue pernah ketemu nih, ada yang lucu, pemilik kos, ya akhirnya sih nggak jadi klien gue, tapi dia konsuling lah sama gue. Yeah. Dia bayar gue juga gitu. Terus ya, gue kasih arahan, gue kasih tahu dia, benar, lu nggak salah. Sometimes ada nih Om, misalkan ya lu punya bisnis properti kos nih, gak usah cerita banyak, 20 kamar, tapi autopilot Om. Lu nggak perlu ngerjain apapun, dan semua sudah dihandle sama penjaga kos lu 1 orang. Hebat banget kan? Lu bangga banget dong, men, gue punya kosan autopilot. Nah, pertanyaan kedua dari biasa yang sering gue tanya ke klien adalah, lu profit nggak? Karena autopilot dan profit itu 2 hal yang berbeda. Dan gue banyak ketemu, bisnis kos yang autopilot, dan owner yang nggak paham dan nggak ngerti dan nggak punya sistem terutama, rata-rata yang cuan itu adalah penjaga kosnya. Penjaga kosnya bisa beli rumah lagi, dia bisa beli mobil lagi, dia bisa beli motor lagi, dan gue nemuin banyak banget hal itu. Si penjaga kenapa? Karena duitnya ditilep duitnya. Iya, masuk 10 orang, lapornya 5 orang. Kan owner nggak tahu, taunya dapat duit, autopilot dong. Lu nggak kerja, lu nggak perlu datang ke kontrakan, nggak perlu datang ke kosan, autopilot tuh tidurnya di rumah dapat duit. Pokoknya besok bulan depan penjaga kos transferin lo. Tapi profit enggak. Iya. Sama kayak jualan online ya. Iya. Kelihatannya keren ya. Omset ratusan juta, profit enggak pertanyaannya. Profit sih kalau dia ada kerja sama ekspedisi dapat cashback. Kalau nggak dapat mah mati. Nggak ada Om sekarang. Pahit semuanya. Dulu kan kalau kita jualan barang sih enak. Sekarang udah beda banget. Udah beda banget sekarang. Cashback udah parah ya. Nah. Kalau zaman-zaman gue dulu nggak apa-apa, gue nggak profit di barang, gue banting. Yang penting keluar barang, gue dapat cashback. Karena cashback sama profit barang lebih gede profit cashbacknya. Nah, udah nggak. Zaman-zaman kemasannya udah telur angsanya, angsa yang bertelur emasnya udah pergi. Makanya kita mau belajar bisnis kosan dari lo nih. Era-era bakar duit udah habis ya. Tapi jangan salah, di bisnis properti kos juga ngalamin masa-masa itu, dan itu bikin manajemen gue juga tersendak waktu itu di 2017 sampai 2022 kemarin lah gue sendak di manajemen operasional. Lu dapat klien susah banget, kecuali yang sudah paham ya. Jadi zaman-zaman di 2017 sampai 2022 bahkan ada workshopnya banyak banget tuh dengan label-label startup tersebut, banyak autopilot dengan startup ya, banyak banget workshop waktu itu. Nah, kenapa? Karena saat itu beneran autopilot, fully autopilot. Dalam arti adalah, Om Botak punya duit nih, beli properti kos. Lu nggak usah khawatir, Om, karena nanti si startup itu akan langsung sewa sama lu. Yeah. Jadi lu udah pasti dapat full, sepi rame lu dapatnya segitu. Nah, itu dulu sempat rame lah, kayak gitu ya. Nah, jadi dari situ aku lihat, wah ini ngebunuh banget. Cuman aku udah ngitung berapa banyak sih dia bisa bakar duit. Akhirnya 2020 banyak yang tumbang. Nah baru gue hidup lagi tuh, masuk. Karena apa yang kita bicarakan semuanya terbukti di 2022 kemarin. Wah, keren. Ya, kita bukannya jago ya, bukannya kita jago, tapi kita di lapangan as praktisi. Jadi kita tahu banget gitu loh. Bagaimana orang menekan operasional kos, tapi gedungnya dia banting. Jadi ibaratnya gini, ya lu punya sapi perah, sapi lu udah sakit, lu hajar aja terus sampai kerja. Begitu dia sudah selesai, dia mati ya lu potong, lu jual. Nah banyak yang terjadi kayak gitu di era-era yang sebelumnya. Jadi kalau gua dulu suka ngomong ke kliennya, tapi biasanya kalau kliennya sudah jalan sama si operator sebelumnya, waktu meeting sama kita itu dia pasti jadi klien sih, 99%. Karena apa yang kita bicarakan dia alamin, jadi dia tahu. Nah,
Yang kita bahas itu adalah gini, misalkan mau botak nih sama aku ya, bayar nih, ngomong, nggak mau Awan, gue dulu sama dia dibayar kok 40 juta sebulan, gue kagak ngapa-ngapain, sepi rame gue terima 40 gitu kan. Pasti Om Botak ngomongnya gitu dong. Operasional cost juga nggak terlalu banyak lah gitu. Bener Om, nggak salah, karena properti lu masih perawan, ibaratnya gitu kalau gue biasa ngomong, ya kan? Karena properti lu masih baru nih, mulus, bener. Nah, tahun ketiga, coba lu lihat operasional cost lu akan naik. Duit yang lu dapat di awal, semuanya akan balik lu setorin lagi ke perbaikan dan perawatan gedung. Opsi kedua, ya lu jual. Hah? Kapan cuannya kalau kayak gitu? Ya, karena lu dari awal, kan mindset lu adalah lu dapat duit. Bukan lu ngerawat gedung dan lu dapat duit. Yeah. Kalau di gua ngerawatin gedung klien supaya klien dapat duit juga. Jadi kalau gue suka pakai bahasa itu, gedungnya nggak kita perkosa, men. Nah, operator lain, dia suka perkosa gedung. Gedung lu rusak, udah nggak apa-apa, tambal aja, cat, tutupin, udah ajar lagi, masukin orang, cekin. Nah, makanya itu kenapa asal mula, kenapa pricing juga bisa murah. Sewa kamar 1 hari 90.000. Men, lu bedahin aja 90.000 itu nggak masuk otak, tapi akan masuk waktu main quantity. Kayak kita nih, kita dulu main online shop. Gila, lu jual temper gas 3.000. Lu cuannya dari mana? Cuannya dari cashback ekspedisi, karena lu nggak tahu kan. Gitu loh. Dan gitu, orang yang nggak tahu, orang lihatnya dari situ doang, satu sisi. Tapi orang yang sebagai praktisi, dia tahu. Nggak apa-apa, gue rugi di sini 2.000, tapi gue dapat cashback. Kalau dia ngirim Papua 100.000, 20% gue dapat 20.000, udah lebih cuan dari jualan anti gores 3.000. Nah itu, ya ini mungkin udah lewat lah kata Om Botak ya. Tapi di dunia properti juga ada Om, masa-masa seperti itu dulu, 2017 sampai 2022 gitu. Nah, ini tadi ada pertanyaan menarik, tapi pasti udah sering orang yang nanya. Tadi ada yang nanya di komen, lebih pasif income atau lebih enak mana, invest di property cost atau di minimarket? Tergantung. Kebetulan gue juga punya minimarket. Wih, pasif income lu banyak ya bro? Mantap. Iya. Yeah. Gue juga ada minimarket gitu. Gue juga ada minimarket. Yeah. Cuman ada beberapa udah gue tutup karena nggak profit. Oke. Okay. Nggak profitnya kenapa? Karena yang pertama karena kita nggak pegang propertinya. At the end sih properti sih kalau menurut gue. At the end itu ada di properti. Jadi 5 tahun pertama gue sewa cuma 40 juta men. 8 juta per year. Murah kan? Karena area di kampung. Begitu sudah selesai kontrak, kan dia kontraknya per 10 tahun ya. Yang di hall sewanya. Begitu lewat 10 tahun, harga sewanya berapa Om lu tebak? Per 5 tahunnya. Wih, ada Indomaret, rame Indomaretnya nih. Udah gue jadiin setahunnya 30 juta deh. Nah, tahu nggak gue dapat berapa setahun? Berapa? 400 juta. Dibagi? 5 tahunnya 400 juta. Setahunnya 80 juta. 80 juta, padahal yang 5 tahun pertamanya cuma 40 juta ya total? Iya. Kenapa? Karena kan dulu gue bangunin dia gedung. Kan dari tanah gue bangun, jadi sewanya murah. Di lock 10 tahun. Begitu dia sudah punya gedungnya, ya kan harganya beda, main dulu kan tanah, sekarang kan ada gedung, kan gitu. Nah, kenapa gue nggak nerusin? Karena mindset gue gini, kalau gue kasih lo 400 juta, gue cuma sewa 5 tahun, mendingan 400 juta gue DP di properti cost, gedungnya punya gue, gitu. Jadi kalau ditanya bagusan mana, ya balik lagi ke masing-masing sih, lebih suka yang mana. Kalau ngomong passive income, minimarket passive income nggak passive income. Paling lu cuma perlu ngelaporin pajak doang tiap bulan sama tahunan, selebihnya lu nggak perlu kerjain. SDM apa semua udah dikerjain sama mereka. Tapi yang gue tangkap tadi dari statement lu tadi, apakah benar kalau cost karena itu properti, lu punya daya ungkit, tapi kalau minimarket lu nggak punya daya ungkit kalau memang propertinya bukan punya lu, benar nggak? Dan itu yang membedakan. Betul. Cuman yang membedakan lagi adalah, ini gue ngomong fair nih karena kebetulan gue punya, moga-moga gue nggak kena penalti ya. Ya ntar lu cut off juga nggak apa-apa kali ya. Jadi gini, lu kalau mau main di minimarket, kita cerita minimarket ya. Kalau lu baru start sekarang, menurut gue, kalau kita ngomong lu mau propertinya di
tengah kota ya, kota besar lah, kita ngomong kota besar. Menurut gue lu udah terlambat. Kenapa? Kota besar harga propertinya sudah mahal. Bener gak Om? Lu di Jakarta nih, lu mau beli properti, dan minimarket itu kan ada minimum lebar dan luas ya, maksudnya dimension standarnya mereka untuk satu ruangan minimarket itu minimal harus berapa kali berapa. Dan kedua, minimarket nggak kayak kos-kosan, lu bisa naik ke atas. Minimarket cuma pakai lantai 1, maksimal lantai 2 buat gudang. Udah. Lu kalau bilang, gue punya ruko gue 5 lantai, percuma lantai 45, 345, lu nggak kepake di minimarket. Nah, jadi solusinya yang paling bagus adalah biasanya gue saranin ke klien, kalau klien gue tetap pengen invest di minimarket, biasanya gue bilang sama dia, udah lantai 1-nya lo buka minimarket, 2, 3, 4 dan seterusnya kita bikin kos-kosan, jadi lo dapat source income-nya 2. Wih, itu yang biasa. Bisa. Jadi masuknya nanti dari samping gitu. Jadi ntar di belakang minimarket, gue ada satu project yang lagi gue kerjain kayak gitu. Jadi di bawahnya ada si merah, atasnya kos-kosan kayak gitu Om. Nah terus kenapa gue bilang nggak bisa Om leverage-nya? Karena gini, minimarket yang masih profit adalah minimarket yang ada di area kampung. Iya. Yeah. Ya, karena propertinya murah, bener nggak? Iya. Ya dong. Lu beli di Jakarta 4 kali 20 udah 34 men. Lu gimana mau balik modal men? Kita ngomong fair aja nih. Nah, tapi kalau di kampung masih bisa dapat properti di bawah 1 M. Ya dong, bener nggak Om? Nah, boleh dicek deh. Ini gue bicara karena gue nyemplung ya, jadi gue tahu. Nah, tapi problemnya, Bang nggak suka properti yang ada di kampung. Cari pendanaannya susah. Jadi mesti hard cash. Hard cash kalau enggak, lu refinancing properti lu yang ada di kota. Itu realitanya. Jadi lu dapat duit dari refinancing yang ada di kota, duitnya lu pakai buat beli di kampung, itu bisa. Berarti kecuali lu Sultan, lu nggak bisa main yang minimarketnya di kampung ya? Ya iya. Atau enggak lu punya warisan, udah selesai. Iya. Sultan juga. Kalau Anda perintis, bukan pewaris, ya nggak usah banyak berharap. Kan begitu. Nggak cerita Sultan sih, lu punya satu properti tapi di Jakarta, walaupun bukan di area prime kayak Menteng gitu ya anggaplah di Jakarta Barat gitu. Lu cuman properti lu harganya valuasinya cuma 2-3 M, tapi lu dengan 2-3 M itu lu free finance, lu udah bisa investment kok di minimarket ataupun franchise lain. Tapi bro, seberapa mudah sih menemukan rumah untuk dijadiin kosan? Karena bukannya warga-warga tuh paling nggak demen sama kos-kosan kalau di komplek-komplek. Nah, itu biasanya problemnya adalah di sosialisasi. Makanya kalau di bisnis cost itu, gue ada yang namanya, kita biasa bahas, kita sebutnya adalah social cost. Sosialisasi. Jadi, iya, ada biaya sosialisasi. Ya, iya dong, ada biayanya, men. Lu bersosialisasi sama warga gimana supaya warga welcome sama lu, dan waktu lu buka kos itu nggak cuma lu yang profit, tapi ada dampak di sekitarnya. Contoh, warung makan sekitarnya, depan rumah lu, depan kosan lu, dan lain-lain. Yang gue jalanin sekarang ya, biasanya kalau yang teman-teman join tempat gue sih, biasanya kan kita ada study tour tuh main ke kosan gue. Itu kan lihat gimana caranya warga itu welcome banget sama kosan gue, waktu kita datang itu kita disambut baik-baik dan lain-lain gitu. Jadi dari mana itu bisa keluar? Karena ada social cost-nya. Jadi kita bersosialisasi. Nah, kalau lu cuma mau profit tapi nggak ada impact lu ke masyarakat sekitar, ya kita jangan ngomong bisnis cost dah. Lu bisnis apapun juga pasti nggak enak ujung-ujungnya. Lu main online shop nih, orang liatin gedung lu, barang-bahan lu sampai ke parkiran depan, ngalangin jalan, ya kan? Pasti orang komplain. Ini usaha di rumah, kan rumah nggak boleh buat izin usaha, gitu, pasti dilaporin. Nah, coba kalau lu memperkerjakan warga sekitar, ada nggak yang ngamporin lu? Kagak ada, karena ada lapaknya dia di situ. Social cost. Bener gak? Gue ngomong yang realita aja lah di lapangan. Kenapa? Karena lu membuka pekerjaan untuk warga sekitar. Bener gak? Iya. Ya kan? Paling masa parkiran. Jalanan di depan. Ya iya. Depan rumah lu, jalanannya rusak. Terus lu keluarin di social cost lu untuk apa? Lu bangun jalannya. Kira-kira warga komplain gak lu usaha? Kagak men, ada impact lu yang lu berikan dari hasil lu buat ke masyarakat sekitar. Nah, itulah yang orang-orang gak belajar di seminar-seminar properti, bro. Gitu. Jadi properti itu ya bisnisnya juga ada sosialisasi.
nggak cuma ya tag, kita juga harus ada gift-nya juga. Gitu kan bisnis kan semuanya tag and gift. Bisnis apapun ini kan cuma platformnya doang. Tuh. Gue cuma bisa bilang kelas Bang Iwan sesuai sama yang komen nih. Setuju, setuju, setuju. Gimana caranya mereka bisa belajar lebih dalam nih soal bisnis cost ini? Lo sharing dong kelas-kelas lo atau komunitas lo dong di sini. Kalau kelas mah, gue jarang buka kelas sih ya. Jujur aja gue jarang buka kelas. Tapi kalau komunitas, gue ada opening. Biasanya orang yang join komunitas, kita akan kasih kelas, free kelas. Jadi kita nggak jual kelas, tapi kita jual membership komunitasnya. Dan komunitas ini pun gue juga nggak banyak. Maksudnya gue batasin cuma 500-an orang doang. Kenapa? Karena buat gue itu quality itu lebih penting dibanding quantity. Jadi makanya di komunitas itu gue ada kegiatan kayak kita kopdar online, terus kopdar offline buat silaturahmi antar member. Tujuannya apa? Tujuannya gini, mindset kita adalah lu bisnis cost mungkin lu ngasilin duit, tapi kalau ada bisnis utama lu yang dimana membernya bisa bantuin lu ataupun bisa kerjasama, why not kita ambil juga, bener gak? Nah ini cara gue build komunitas seperti itu. Makanya gue percaya banget, gue sih bukan muslim ya, tapi gue percaya banget kalau yang namanya silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Gue percaya banget. Yeah. Gue percaya banget. Karena dengan kita banyak ketemu orang, kita kan nggak tahu, oh lu ternyata jual produk ini kebetulan nih gue ada supplieran nih. Kita ketemu yang dapat komisi, dapat fee, kita dikasih, dapat lagi rezeki gitu. Nah jadi kalau menurut gue ya itu juga alasan kenapa gue jarang buka kelas dibandingkan influencer ataupun motivator lain ya, yang jadwalnya padat ya, seminarnya sampai beberapa kota ya kan, ada offline dan online. Jujur sih gue nggak sampai segitu. Kenapa? Karena gue ada kegiatan lain yang menurut gue source income-nya lebih gede gitu. Ini gue personal aja gitu. Betul. Dan kalau kelas gue yang paling terdekat di bulan Juni ini. Jadi gue buka itu 6 bulan, kalau nggak 5 bulan 1 kali doang. Nggak tiap bulan gue buka. Tuh Om, kira-kira Om. Keren. Sisanya ya lo orang bisa nonton YouTube lah, gratis. Konten juga kita masih rajin upload kan. Keren, thank you. Gitu. Thank you banget Om Iwan udah mau sharing-sharing. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang dengerin. Dari tadi kayaknya cukup stabil sih, udah di 40-an, hampir 50 ya. Berarti iya, daging ya. Daging. Yang penting gak ada yang nanya, udah gue selamat. Kenapa? Yang penting ada yang nanya. Iya, yang penting gak ada yang nanya. Kan berarti kalau nggak banyak yang join, berarti ya pertanyaan itu kan dikit. Jadi nggak ada yang nanya, gue selamat. Gitu. Iya. Yang berat kan kadang-kadang kita mau menjawab, takutnya salah jawab gitu. Oh enggak. Pasti pada penasaran nih, berapa sih total kamarnya Bang Iwan tuh? Pasti banyak yang nanya nih. Cuman nggak berani aja tadi. Enggak lah, yang penting gue cukup lah buat hidup lah. Paten memang, paten. Terima kasih Coach ya. Ya, gue thank you buat sharing-sharingnya. Gue jadi tertarik. Cuman kayaknya bener sih, kalau nggak 100 juta, mendingan jangan bisnis cost dulu deh. Soalnya gue juga nggak ada waktu buat ngurusin ya kalau sekarang. Iya. Sampingan sih, kayak gue ada beberapa anak IMers juga kan, yang masuk di komunitas gue. Ya gue sharing sama mereka gitu. Gue bilang, lu jago nih ngulik dashboard Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sorry itu saya waktu lu nggak ada. Emang bini lu sama anak lu bisa ngulik dashboard Facebook? Nggak bisa, men. Tapi kalau anak lu sama bini lu cuma ketok pintu kosan, Pak, Bu, bayar kos, dia udah jatuh tempo, itu pasti bisa. Bisa ya? Bisa. Bener kan? Iya. WhatsApp aja jadi, kali Bang, nggak usah ketok-ketok. Iya, ya itu kan kasarnya. Kalau yang model tradisional kan banyak yang ngetok-ngetok. Kalau kita kan sekarang WhatsApp. Iya. Jadi ibaratnya ya closingin mereka cuma gitu doang sih. Waktu itu ngobrol, ketemu, closing, mereka join, ya mereka mulai diversifikasi. Beberapa e-commerce yang gede juga udah mulai diversifikasi juga gitu. Jadi dapat dari online, desisiin, masuk ke bikin property cost, dapat online. Ya sampai nanti property cost-nya income-nya sudah sebesar online, ya udah nggak usah online lagi, udah tinggal santai. Ya kalau nggak pernah dibangun kan kapan pernah akan merasakan income-nya gitu. Kalau nunggu-nunggu belum tentu yang ditunggu itu akan datang. Bisa aja udah lewat. Kalau gua sih ya
ikutin yang statement Tokopedia lah, mulai aja dulu gitu. Asik. Atau Karena lo jiwa online-nya masih ada ya. Jiwa online-nya masih ada. oh iya. Kan marketingnya kita tetap jalan, walaupun udah nggak menjalani tim yang jalan kan tetap kita kan ngasih instruksi.